Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa alha amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan. Salawat serta salam kita sampaikan juga kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pentingnya menjaga lisan. Seperti yang kita ketahui, lisan merupakan nikmat yang Allah berikan kepada umatnya, kepada manusia, sehingga dengan lisan kita bisa menyampaikan ilmu, dakwah, serta memberikan semangat kepada teman kita, sahabat kita, atau keluarga kita. Namun, di sisi lain, lisan juga bisa menjadi sumber dosa kita jika tidak bisa kita jaga dengan baik. Seringkali seseorang mengutarakan sesuatu yang keluar dari mulut kita sendiri, padahal sesuatu itu bisa jadi membuat orang lain merasa tersakiti, tersinggung, sehingga bisa menimbulkan fitnah dan merusak hubungan antar teman atau persaudaraan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, "Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid," yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada sisinya di malaikat pengawas yang selalu mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada satupun kata yang luput dari catatan malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis riwayat Muslim dan Bukhari, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Hadis ini memang terdengar sangat sederhana, namun memiliki makna yang sangat luar biasa. Islam mengajarkan kita untuk berpikir sebelum berbicara, sebelum bertindak. Jika ada kata yang tidak membawa manfaat atau negatif, lebih baik kita diam. Teman-teman sekalian, saat ini menjaga lisan tidak hanya saat berbicara, namun juga saat kita menggunakan media sosial, berkomentar atau membuat status di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, atau media sosial lainnya, serta komentar-komentar yang ada di suatu postingan di media sosial. Itu juga termasuk dari bagian ucapan yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Sehingga jika apapun yang kita keluarkan negatif, maka bisa menimbulkan pertengkaran, permusuhan, serta memutus silaturahmi hanya karena omongan atau lisan kita yang tidak baik dan tidak kita pikirkan lebih dahulu. Oleh karena itu, ada beberapa cara agar kita bisa menjaga lisan kita dengan baik dan benar. Yang pertama ini ada berpikir sebelum berbicara. Tanyakan kepada diri kita terlebih dahulu, apakah ucapan yang akan kita keluarkan ini baik? Apakah bermanfaat? Apakah tidak menyakiti orang lain? Lalu yang kedua ada memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Dengan kita membiasakan lisan kita untuk membicarakan hal-hal yang baik, maka akan lebih mudah kita menghindari dari ucapan yang buruk. Yang ketiga ada menghindari ghibah dan fitnah. Karena yang kita tahu ya teman-teman, dosa dari ghibah dan fitnah ini sering dianggap ringan, padahal aslinya ini sangat berat di sisi Allah. Berikutnya dan yang terakhir ada belajar meminta maaf. Jika lisan kita menyakiti orang lain, maka jangan malu untuk mengucapkan atau mengatakan maaf. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui juga, menjaga lisan memang tidak mudah. Namun, jika kita membiasakannya, insya Allah hati kita lebih tenang dan lebih bersih. Hubungan sesama manusia dan teman kita menjadi lebih baik, dan kita juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, menjaga lisan juga mencerminkan kualitas akhlak seseorang. Orang yang mampu menjaga lisannya dengan baik akan lebih senantiasa dihormati, disenangi, dan dipercaya oleh orang lain. Sebaliknya, jika perkataan atau lisan kita buruk, maka kita tidak dapat dipercaya.
dan menghilangkan kepercayaan orang lain. Terkadang kita merasa ucapan atau lisan kita itu hanyalah hal biasa, padahal bisa jadi menjadi bekas untuk orang lain dan di hatinya orang lain untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim hendak membiasakan lisan kita berbicara dengan lembut, sopan, dan penuh kebaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang tutur katanya lembut dan menenangkan hati orang lain. Kita sebagai umatnya juga harus mencontoh akhlak beliau dalam berbicara kepada siapapun, kepada orang tua, guru, dan masyarakat atau teman kita. Teman-teman sekalian, mulai sekarang mari kita menjaga lisan dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari dengan membiasakan ucapan salam, mengucapkan hal yang jujur, serta menghindari ucapan yang kasar dan memberikan kata-kata yang menenangkan untuk orang lain. Karena ucapan yang baik bisa menjadi sedekah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing lisan kita agar bisa lebih berkata dengan baik, jujur, bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.